Anakan toman, mereka kalau masih kecil kan masih bergerombol, dia ambil udara di atas. Nah, di situ biasanya ada indukannya tuh. Oke, strike kita, guys. Halo Strike Back Mania. Duel kali ini saya gelar di Kampar Kiri, tepatnya di Danau Sungai Paku, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Strike Back Mania. Di sini sudah ada kedua tim ya yang akan battle fishing. Ada tim Tenayan dan tim Rumbai. Mereka akan mencari toman sebagai target utamanya. Siapakah yang akan memenangkan battle fishing kali ini? Ikuti terus keseruannya. Mancing Mania Strike Back. Mantap! Ada dua tim peserta yang mewakili kecamatannya masing-masing. Tim Kecamatan Tenayan diwakili oleh AA dan Fadil, sedangkan tim Kecamatan Rumbai ada Heru dan Amek. Lantas, tim manakah yang akan keluar sebagai pemenang battle fishing kali ini? Mendapatkan bocoran kalau beberapa minggu ini ikan sedang mengincar umpan minnow, saya pun langsung menggunakannya. Walaupun status saya sebagai juri, namun tetap ingin merasakan sensasi strike ikan penghuni danau Sungai Paku ini dong. Menyasar ikan toman sebagai target utama, lemparan saya fokuskan ke spot yang terdapat banyak kayu tumbang dan terendam air. Sebuah sambaran pun langsung saya rasakan. Fish on! Strike! Strike! Tarikan tenaga ikan saya rasakan tidak terlalu kuat, namun sensasi tarikannya tetap menyenangkan. Tidak perlu waktu lama bagi saya untuk menggiring ikan mendekat dan naik ke perahu. Ternyata bukan ikan target, melainkan seekor ikan baung yang terkait di mata kail umpan minnow saya. Wah, ini harus hati-hati nih kita pegangnya. Wah, dapat ikan baung. Nih, jadi tadi saya mencoba menelusuri ke anak-anak sungai yang ada di Danau Paku pakai teknik pakai lure minnow nih yang dipnya lumayan dalam 2-3 meter, ternyata disambar sama ikan baung. Keluarga ikan berkumis satu ini sebenarnya lebih aktif pada malam hari alias nokturnal. Dia baru menyambar umpan yang benar-benar dekat dengan tempatnya berdiam ketika hari terang. Nah, ini dia nih ikan baung, masih termasuk keluarga catfish, sama seperti lele. Secara physically dia punya kumis dan tanpa sisik dia, dan dia juga berlendir. Nah, lendirnya itu berfungsi untuk menghindari dia dari predator dan juga dari parasit-parasit seperti jamur dan bakteri. Tuh. Mancing Mania Strike Back, mantap! Sesampainya di lokasi, para angler langsung melemparkan umpan-umpan tiruan berupa jump frog, spinner, ataupun minnow ke spot-spot incaran. Oke, untuk umpan kita pakai surket minnow ya. Kedalaman kurang lebih 2 meter. Kita coba langsung gaskan. Ame dari tim Rumbai terlihat cukup gigih melempar umpan. Angler yang juga hobi seni bela diri ini mengandalkan minnow untuk mendapatkan sambaran dari predator. Strike. Ambil lagi strike. Tenaga perlawanan dirasakan cukup kuat dengan pergerakannya yang acak. Pria kelahiran kota Pekanbaru ini pun cukup menikmati perlawanan dari ikan. Baung ya, baung. Ternyata seekor ikan baung atau hemabragus berukuran sekitar 1 kilo lebih yang memangsa umpan Ame. Ikan baung memang biasa ditemukan di sungai, danau atau waduk yang tidak memiliki arus yang deras dengan dasar berlumpur atau berpasir. Meskipun ukurannya cukup menjanjikan, namun sayangnya tidak termasuk ikan target utama battle fishing kali ini. Ayo mas bro, jangan menyerah. Ikan target masih menunggumu nih. Mancing Mania Strike Back, mantap!
Heru yang sedari tadi terus melempar masih belum mendapatkan sambaran. Ia pun mencoba untuk mengganti umpan yang bermain di permukaan air supaya mendapat sensasi yang diidam-idamkannya. Kita mau coba pakai WTD atau pensil, mana tahu ada strike-nya kan. Ya, coba dulu. Umpan WTD atau walk the dog bergerak zigzag seperti ikan kecil di atas air sehingga menggoda predator untuk menyambar. Pilihan umpan Heru sepertinya cukup mujarab di Strike Big Mania. Ya, strike. Oke, strike kita, guys. Dilihat dari tarikannya, sepertinya perlawanan ikan tidak begitu menyulitkan pria yang juga hobi bermain futsal ini. Joran medium yang digunakannya terlihat cukup mumpuni menghadapi kekuatan tenaga ikan. Strike kita, guys. Semoga ikan target yang didapat ya. Strike. Ya, seekor ikan target, yaitu ikan toman berukuran remaja, berhasil dipaksa naik oleh pria kelahiran Medan ini. Salah satu fakta unik dari ikan toman adalah kemampuannya hidup di perairan yang minim kadar oksigen karena memiliki organ labirin di belakang insangnya. Toman hasil strike Heru pun harus langsung ditimbang agar tercatat keabsahannya. Ya, beratnya nggak terlalu besar sih, cuma 0,32. Semoga dengan naiknya Toman di tangan Heru bisa menjadi pertanda baik ya bagi peserta battle yang lainnya. Ya, ikan, mana tim tenayan nih, tim tenayan? Oh ya, Strike Back Mania. Karena ikan target sudah berhasil dinaikkan oleh tim Rumbai, saya langsung meminta semua peserta untuk berkumpul dahulu. Sesuai kesepakatan dan perjanjian bersama, tim yang mendapat strike ikan target pertama, maka tim lawannya akan langsung mendapatkan hukuman. Nah, sesuai perjanjian nih, siapa yang dapat strike duluan, mereka berhak ngasih hukuman ke kita nih. Tadi tim dari Rumbai udah dapat duluan ya. Nih, sekarang kita dihukum nih sama mereka. Kita makan jeruk lemon ya. Lemon. Aduh, asem banget nih padahal nih. Jam berapa? Jam 10. Siang-siang. Sarapannya mantul. Aduh, dikasih Kita hukuman fair ya, gini kita nih. fair ya. Oke, yaudah yuk kita makan ya, nggak apa-apa ya. Oke ya. Manis ya? Kehidupan gue manis hari ini, sumpah. Manis kata mereka, bohong banget, bohong. Nggak ada manis. Mantap. Hitung-hitung supaya lebih melek lagi ya buat tim Tenayan dalam melihat spot yang potensial. Bagus juga kok pagi-pagi sarapan jeruk lemon yang penuh kandungan vitamin C-nya. Mantap! Itu masih ada tuh. Asemnya sampai menggigil ini. Danau Sungai Paku sejatinya merupakan bendungan yang dibangun pada tahun 1978. Bendungan ini rencananya diperuntukkan sebagai pembangkit listrik dan juga irigasi bagi warga. Namun ternyata tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Alhasil, bendungan dengan luas kurang lebih 40 hektar ini akhirnya menjadi sarana rekreasi dan budidaya perikanan warga setempat. Lambat laun, Danau Sungai Paku pun juga menjadi salah satu spot potensial untuk memancing di Kabupaten Kampar. Perlu waktu hingga 1 jam perjalanan perahu untuk menuju spot battle. Umpan artificial alias umpan buatan seperti minnow, spinner, dan crank menjadi umpan pilihan bagi para angler. Rules pada battle fishing kali ini adalah tim yang berhasil mendapatkan ikan toman paling besar akan menjadi pemenangnya. Melihat tim Rumbai sudah berhasil mendapatkan ikan target membuat semangat tim Tenayan semakin on fire. Fadil sepertinya sudah menemukan titik incar yang tepat untuk melempar umpan. Sesuai dugaan, umpan spinnernya berhasil mengusik ketenangan sang predator. Sergapan ikan yang terjadi secara tiba-tiba sehingga membuat Fadil cukup kaget. Untungnya, pria yang sudah hobi memancing sejak umur 10 tahun ini bisa bereaksi dengan cepat dan tepat strike backman-nya. Menggunakan jaran medium, Fadil akhirnya berhasil memenangkan pertarungan.
Sebagai ikan top predator di air tawar, ikan toman dikaruniai gigi yang tajam dan rahang yang kuat. Sepertinya ukuran ikan yang didapat lebih besar dibandingkan yang didapat tim Rumba ini. Langsung saja ditimbang ikannya, Mas Bro. Betul saja, bobot ikan toman yang berhasil dinaikkan Fadil memiliki berat 7 ons. Untuk sementara, tim Tenayan pun berhasil memimpin. Mancing mania, strike back, mantap. Di tengah keseruan battle fishing, perhatian saya teralihkan ke arah ibu-ibu yang ternyata juga sedang mancing. Di belakang saya ternyata ada ibu-ibu tuh lagi pada mancing. Tapi unik banget, kakinya sambil turun ke air tuh. Kira-kira mereka mancing apa ya? Cap, kita ke sana, Cap. Saya penasaran ibu-ibu pada mancing apa nih, Cap? Menurut Tekong, ibu-ibu di sini juga cukup rajin memancing seperti ini. Aduh. Ibu, maaf Bu, itu pakai apa? Kok mukanya Bedak emang dingin. gitu, Bu? Oh, pakai bedak dingin ya? Ya, Oh, bedak dingin itu apa sih, Bu? bedak dingin. Oh, ini. Waduh, saya baru tahu nih, ternyata ibu-ibu di sini tuh pakai cara tradisional. Ibu mereka di sini nih masih pakai bedak dingin. Jadi dia ini tuh sebagai pengganti ini Bu, sunscreen Bu ya? Ya. Tuh, mukanya. Kaget lah Bu, saya Bu. Maaf ya Bu ya. Bedak dingin merupakan salah satu kosmetik tradisional yang digunakan sebagai tabir surya. Saya pun tertarik nih untuk coba bedak dingin ini supaya wajah saya nggak gosong karena paparan sinar matahari. Cara pakainya pun cukup mudah di Strike Bait Mania. Hanya tinggal diberi sedikit air, lalu oleskan pada seluruh bagian wajah hingga merata. Nah nih, sekarang saya udah samaan sama ibu-ibu di sini pakai bedak dingin. Emang sesuai sama namanya sih, rasanya dingin Bu ya. Tapi ada sensasi bau-bau ini Bu ya, temulawak ya Bu ya. Kencur temulawak tuh kata si ibu nih. Jadi dingin dan ada bau-bau seger juga nih. Nah, sekarang saya mau lihat nih, sejago apa sih ibu-ibu di sini memancingnya? Wih, ternyata jago juga ya. Tidak perlu menunggu lama untuk mendapatkan hasilnya. Mantap! Satu lagi nih yang membuat saya semakin penasaran, yaitu piranti yang digunakan oleh ibu-ibu di sini. Ngomong-ngomong nih, si ibu dari tadi strike terus. Saya penasaran banget Bu, saya boleh nggak Bu minjam jorannya Bu? Tuh, wah. Jadi pakai teknik tradisional, umpannya juga pakai cacing Bu ya. Ibu-ibu di sini mengandalkan teknik dasaran untuk mendapatkan ikan. Tidak ada target ikan khusus karena memang untuk kebutuhan di rumah sehari-hari saja. Jadi apapun jenis ikannya dan berapapun ukurannya, yang penting bisa dapat lauk. Jadi begitu ikan begitu, telat sedikit aja lepas lagi, padahal ikannya banyak banget loh di bawah. Dari tadi tuh disambar berapa kali. Sepertinya pemanggil ikan ini benar adanya. Saya pun langsung mendapat tuahnya. Strike! Strike. Wah, kenapa Bu? Kanila ya? Par. Satu katuak. Hampir kalau mirip kanila, tapi orang sini sebutnya katuak. 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 Kan katuak katanya tuh. Gajan. Lumayan, dapat Bu. Hasil saya Bu ya, berarti Bu ya. Ayo kita mancing lagi Bu. Ikan ini disebut juga ikan patung. Habitatnya di air yang tenang seperti di danau ini. Sepertinya saya sudah lumayan mahir nih. Kembali strike! Strike lagi Bu. Banyak banget ternyata ikan di bawah ya. Wah, ikan keting Bu ya. Iya. Di sini orang nyebutnya apa nih Bu? Inggir-inggir. Wah, ikan keting atau ikan inggir-inggir. Lumayan. Kalau segini size-nya masih kecil Bu ya? Atau udah gede segini? Memang udah gede. Memang segini ukurannya ya?
Ikan keting atau ikan lundu termasuk dalam keluarga catfish. Ikan yang berasal dari Asia Tenggara ini termasuk omnivora karena memakan cacing, serangga kecil, serta sisa-sisa organik di dasar perairan. Seru juga ya ternyata mancing dengan ibu-ibu ini. Sampai hampir lupa kalau saya sedang menjadi juri battle fishing. Bu, ikannya udah dapat banyak ya Bu ya? Iya. Oh, boleh nggak Bu nanti saya bawa buat saya masak Bu? Boleh ya? Wah, tapi enaknya dimasak apa Bu, ikan keting dan lain-lain itu? Goreng ya? Goreng. Wah, di sini nanti saya mau coba nih masak hasil tangkapannya. Ternyata boleh nih sama ibu-ibu, saya diizinkan buat bawa pulang nggak apa-apa Bu ya? Makasih banyak ya Bu. Mancing Mania Strike Back, mantap!